Situs ini berada dalam kawasan yang padat kandungan temuan benda-benda purbakala. Beberapa situs di sekitarnya bahkan mengandung temuan candi. Antara lain Candi Dawangsari di sebelah timur laut, Candi Barong di sebelah timur, dan Candi Ijo di sebelah tenggara. Memasuki zona inti kompleks situs Ratu Boko serta-merta disambut dengan panorama alam yang indah. Lokasi yang berdiri di atas perbukitan berketinggian 196 meter di atas permukaan laut, tampak dari sini Candi Prambanan dengan hamparan panorama persawahan yang indah. Dilatar belakangi Gunung Merapi tampak nun jauh di sebelah utara. Situs Ratu Boko merupakan situs pemukiman masa klasik yang ditemukan di tanah Jawa, khususnya Jawa bagian tengah. Tidak hanya terdiri atas bangunan-bangunan suci, tetapi ada juga bangunan-bangunan yang bersifat profan. Hal ini sangat berbeda dengan peninggalan-peninggalan masa klasik lainnya. Keistimewaan tersebut menjadikan situs ini sebagai situs yang unik dan menyimpan banyak misteri serta berbagai fenomena yang sangat menarik untuk dikunjungi dan dijelajahi. Keragaman bentuk peninggalan ini belum semuanya dapat dilihat utuh. Hal ini dikarenakan lokasi situs pernah menjadi pemukiman penduduk dan aktivitas masyarakat tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi benda-benda purbakala yang berada di sekitarnya. Menjadi sangat menarik jika perhatian tidak hanya tertuju kepada ekspektasi bentuk yang utuh seperti Candi Prambanan ataupun Candi Borobudur. Justru fragmentary struktur bangunan yang terkesan unfinished dan uncompleted menjadikan kita bebas berimajinasi akan bentuk yang utuh pada kurun 1000 tahun silam. Jejak sejarah situs Ratu Boko yang bercorak Hinduisme dan Buddhisme dimulai dari abad 8 Masehi. Situs ini pada mulanya merupakan sebuah kompleks wihara. Seperti tersebut dalam prasasti tahun 792 Masehi yang menandai peringatan berdirinya Abaya Giri Wihara atau wihara di atas bukit yang damai oleh Rakai Panangkaran. Ia adalah seorang raja dari kerajaan Mataram kuno yang juga membangun Candi Kalasan. Sifat Buddhisme dalam jejak kepurbakalaannya diindikasi melalui temuan reruntuhan stupa, prasasti emas, stupika-stupika, dan 3 buah arca Dhyani Buddha. Kompleks Ratu Boko berubah menjadi kediaman penguasa Hindu yang bernama Rakai Walengpu Kumboyani atau Sri Kumbaja. Ini didasarkan temuan prasasti Ratu Boko yang diantaranya berangkat tahun 856 Masehi dan 3 buah prasasti mengandung keterangan tentang pendirian lingga. Lingga adalah perwujudan Siwa, yaitu dewa tertinggi dalam pemujaan Trimurti. Corak Hinduisme diindikasikan melalui temuan-temuan berbentuk yoni, 3 buah miniatur candi, arca Durga, serta arca Ganesha. Berdasarkan sumber-sumber epigrafis dan arkeologis lainnya, diketahui bahwa sejak abad ke-7 Masehi sampai 10 Masehi, di Jawa bagian tengah pernah berkembang Kerajaan Mataram kuno yang diperintah oleh raja-raja dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra penganut Buddha. Dinasti Shailendra memegang kekuasaan kira-kira 1 abad, antara 750 Masehi sampai dengan 850 Masehi. Dalam masa inilah banyak didirikan bangunan-bangunan suci Buddha. Di antaranya Candi Kalasan yang didirikan oleh Tejapurna Pana Panangkaran pada tahun 778 Masehi yang juga pendiri Abaya Giri Wihara yang sekarang disebut situs Ratu Boko. Sebagai penerusnya, Samaratungga berhasil menyelesaikan Candi Borobudur pada tahun 824 Masehi sampai pada pertengahan abad ke-9 Masehi.
Kedua dinasti tersebut bersatu dalam perkawinan antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodawardhani dari dinasti Shailendra. Mereka berdua mendirikan banyak bangunan suci. Pramodawardhani mendirikan bangunan-bangunan Buddha, di antaranya Candi Pelausan. Sedangkan Rakai Pikatan mendirikan bangunan-bangunan Hindu, di mana salah satunya adalah Candi Prambanan pada tahun 856 Masehi. Situs Ratu Boko untuk pertama kalinya diketemukan oleh Van Buchholz pada tahun 1790. Selanjutnya pada penelitian tahun 1915, F.D.K. Boltz berkesimpulan bahwa situs Ratu Boko merupakan sebuah keraton. Pencatatan, penelitian, dan pemugaran terus dilakukan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang sampai pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Tahun 1950 pemugaran dilanjutkan dan pada tahun 1952 Gapura Utama pertama selesai dipugar dan Gapura Utama kedua selesai di tahun 1954. Demikian seterusnya pemugaran terus dilakukan sampai saat ini. Gapura. Pintu gerbang untuk memasuki situs Ratu Boko terdiri atas dua kompleks gapura. Gapura yang berada paling depan terdiri atas 3 buah gapura berbentuk padu raksa. Sementara itu di belakangnya terdapat 5 gapura yang juga berbentuk padu raksa. Kemuncak gapura tersebut berupa hiasan yang berbentuk ratna. Gapura-gapura tersebut terbuat dari batu andesit. Namun lantai, tangga, dan pagarnya terbuat dari batu putih atau tufa. Candi Batu Putih. Bangunan ini ditemukan di sebelah barat laut Gapura yang berada paling depan, yaitu Candi Batu Putih. Disebut demikian karena seluruh komponennya terbuat dari batu putih. Namun, candi ini tidak dapat diketahui lagi bentuk utuhnya. Bagian yang tertinggal hanya batur atau show basement sampai dengan kaki candi. Candi tersebut tidak memiliki tangga, maka diperkirakan bahwa pada masa lampau digunakan tangga yang terbuat dari kayu. Candi Pembakaran. Sebutan ini didasarkan pada penemuan abu yang terdapat di sumuran candi. Candi Pembakaran di situs Ratu Boko memiliki konstruksi yang unik dan menarik. Profil candinya terdiri atas kaki candi tingkat 1, selasar miring, kaki candi tingkat 2 yang miring atau menjorok ke dalam, dan pagar keliling. Candi Pembakaran ditemukan tanpa tubuh dan atap candi. Sementara itu dalam bangunannya terdapat lantai yang di tengahnya terdapat sumuran atau perigi. Sumur Suci. Sebuah kolam yang cukup besar ditemukan di belakang Candi Pembakaran. Kolam ini dibuat dengan memahat batuan induk atau bedrock. Di sebelahnya terdapat sebuah sumur suci yang diyakini mengandung tuah. Pada saat dilaksanakan upacara Tawur Agung, 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu, air dari sumur ini sampai saat ini masih digunakan sebagai air suci. Dalam kelompok bangunan sebelah barat ditemukan struktur dari batu andesit yang di atasnya terbentuk umpak-umpak batu andesit.
umpak berjumlah 30 buah tersebut membentuk pola persegi panjang. Diperkirakan berfungsi sebagai landasan tiang kayu penyangga bangunan. Selain itu, di sebelah selatan struktur yang memiliki deretan umpak, terdapat 2 batur batu yang disebut paseban. Pendopo. Pada kelompok Tenggara terdapat bangunan yang disebut pendopo. Terdiri atas batur yang terbuat dari batu andesit setinggi 1,5 meter, dikelilingi tembok dengan hiasan ratna di atasnya. Sejumlah umpak juga ditemukan di atas batur pendopo, namun telah aus. Umpak tersebut diperkirakan berfungsi sebagai landasan tiang penyangga yang terbuat dari kayu. Tangga untuk menaiki batur pendopo dibuat dengan konstruksi tempel, tidak menyatu dengan baturnya. Bangunan di timur pendopo juga berbentuk batur panjang dan memiliki 3 tangga pada sisi baratnya. Adanya takikan-takikan di atas lantai bangunan yang hingga sekarang masih tampak menjadi indikasi bahwa pada masa lampau bangunan ini terdiri atas beberapa ruang yang bersekat-sekat. Salah satu batur berfungsi sebagai tempat kedudukan 3 buah miniatur candi Hindu. Pada bagian bawah miniatur candi, terdapat 3 saluran yang berfungsi untuk mengalirkan air yang disiramkan pada candi atau objek yang dipuja pada saat upacara keagamaan. Kolam. Di sebelah timur pendopo, pada teras yang lebih rendah, terdapat komplek kolam. Berdasarkan bentuk denahnya, komplek kolam terdiri atas 2 kelompok. Kelompok yang berada di sebelah utara terdiri atas kolam-kolam berbentuk persegi, sedangkan di sebelah selatan berbentuk bundar. Semua kolam dibuat dengan cara memahat batuan induk atau bedrock. Berdasarkan sisa struktur yang masih terlihat, komplek kolam pada masa lampau dibatasi oleh pagar pada keempat sisinya, serta lorong atau koridor dan gapura sebagai penghubung. Jika diamati dari banyaknya batu berbentuk komoda atau kuncup teratai putih di sekitar komplek kolam ini, muncul dugaan bahwa batu-batu tersebut adalah hiasan yang terdapat pada atap pagar kolam, seperti halnya kemuncak berbentuk ratna pada atap pagar pendopo. Keputren terdiri atas 2 buah batur dari batu andesit yang berdampingan utara selatan dan menghadap ke barat. Batur selatan berukuran panjang 21,43 meter, lebar 22,70 meter, dan tinggi 1,75 meter. Di atas lantai terdapat 84 buah umpak yang diduga sebagai tempat dudukan tiang kayu penyangga atap. Batur utara berukuran panjang 16,40 meter, lebar 14,90 meter, terbuat dari batu andesit. Lantai batur utara terbagi atas 2 ketinggian yang berbeda. Lantai yang lebih tinggi berukuran 11,96 meter kali 14,90 meter berketinggian 1,62 meter. Sedangkan lantai depan yang lebih rendah berukuran 4,44 meter kali 14,9 meter dengan ketinggian 82 cm. Gua. Kelompok bangunan yang terakhir adalah kelompok timur yang terdiri atas 2 buah gua dan sebuah kolam. Kedua gua tersebut dibuat dengan cara memahat batuan induk. Gua yang terletak di depan disebut Gua Wadon.
Gua-gua tersebut tingginya hanya sekitar 1,5 meter, sehingga orang harus menunduk ketika memasukinya. Gua Lanang terletak di teras yang lebih tinggi di belakang Gua Wadon. Terdapat jalan berundak kuno yang dipahat dari batuan induk. Sebuah kolam berada tepat di depan mulut Gua Lanang. Ukurannya 1,9 kali 1,26 meter dengan kedalaman 1,25 meter, dan pada dasar kolam terdapat lingga di atas pelampik. Situs Ratu Boko sampai saat ini masih memendam misteri. Hanya sebagian kecil saja yang sudah